itu sebenarnya ketika Raja Louis XIV, ya bukan malah di Inggris ya, itu yang mengambil keputusan supaya, karena waktu itu baron para pembayar pajak besar luar tanah itu kan merasa ini raja ini seenaknya, sebenarnya perang kuasai negara lain dan kita sudah diperas dan sudah pernah dimenangkan, yang menikmati adalah raja dan keluarganya. Ini tidak bisa begini, tidak bisa terus begini, harus ada perhitungan. Kami para baron boleh dipungut pajak, tapi kami harus ikut serta menentukan pajak itu untuk apa. Nah itu kan awal segala parlemen di situ disebut. Itu abad ke-13. Nah kemudian berlanjut, dan sudah itu mulai ada perwakilan para pembayar pajak. Kemudian yang lebih matang lagi adalah ketika revolusi Prancis. Melanjutkan revolusi di Inggris tadi itu, para baron itu, lalu muncul sebuah, karena waktu itu Raja Louis itu menghabiskan uang pajak untuk kepentingan dia semuanya. Akhirnya lahirlah sebuah adagium dan kemudian dioper menjadi api revolusi Amerika. Itu kan isinya no taxation without representation. Tidak ada pajak-pajakan tanpa kita membayar pajak diwakili dalam ikut menentukan pajak itu dipakai untuk apa. Nah di sini mulai berubah. Ada evolusi kedua, pajak sebagai apa? Kalau semula pajak sebagai upeti kepada raja cuma-cuma, maka sejak saat itu secara global pajak berubah maknanya sebagai jizyah dalam bahasa Qurannya. Jizyah itu artinya kontraprestasi. Raja boleh memungut pajak, tapi kami pembayar pajak harus ikut menentukan, dan raja sebagai pemungut pajak harus memberikan layanan baik untuk kita ini, tidak gratis lagi. Jadi rakyat membayar, penguasa memberikan pelayanan. Nah, ini tahap kedua evolusi pajak dan sekaligus evolusi negara. Jadi pajak dari semula persembahan cuma-cuma kepada raja, sekarang berubah pajak sebagai kontraprestasi dengan raja atau penguasa. Nah, disinilah mulai muncul kebutuhan untuk membuat parlemen yang lebih representatif. Maka mulailah ada kebutuhan untuk pemilu, kebutuhan untuk parlemen, kebutuhan untuk membuat undang-undang yang ditetapkan oleh para wakil rakyat itu. Dan saya kira revolusi Amerika kan juga berangkat dari moto itu, no taxation without representation. Inilah negara jizyah, negara di mana rakyat dipungut pajak, negara melayani, membayar balik. Ini sebuah kemajuan. Tapi dalam pandangan Islam ini belum tuntas. Kenapa? Karena ketika pajak dipahami sebagai jizyah, sebagai kontraprestasi, maka logikanya akan mengatakan begini: pembayar pajak besar akan mendapatkan layanan besar, pembayar pajak kecil hanya berhak menuntut layanan kecil, dan rakyat yang tidak mampu membayar tidak punya hak apa-apa. Hanya asobah dalam bahasa Parisnya ya. Kalau ada sisa dan negara ada rasa kedermawanan, dikasih itu. Jadi rakyat kecil itu hanya kebagian sisa. Itu pun kalau negara cukup dermawan dan jarang dermawan. Nah, inilah negara kapitalis modern, saya kira itu. Negara lebih melayani kepentingan para pembayar pajak besar atau para kapitalis yang secara numerikal membayar pajak lebih besar. Maka negara menjadi tawanan dari kaum kapitalis yang mengaku membayar pajak besar itu. Dan inilah yang kita rasakan sekarang. Apa yang ditawarkan Islam? Pajak itu sebagai sedekah karena Allah. Allah bisa dirubah dalam bahasa Buddha apa, dalam bahasa Kristen, terserah ya. Tapi karena Tuhan, karena semua rezeki dari sana, dan kita mendapatkan rezeki karena otak dan tenaga kita, tenaga dan otak juga dari sana juga. Jadi
Ada upeti kepada Tuhan itu, persembahan kepada Tuhan. Ya. Nah, kita semuanya sekarang ini kan membayar pajak. Di negeri ini pajak paling tidak ada 1000 berapa triliun itu? 1028%. Ya, 1000 triliun lebih lah. 1.600. Ini uang apa itu sesungguhnya? Kalau Islam mengatakan Islam itu syamil, komprehensif, dan mesti punya konsep tentang negara, karena negara ini persoalan besar. Konsep negara menurut Islam itu apa? Apakah tentang pemilihannya? Tidak ada. Apakah tentang kepartean? Tidak ada itu. Apakah tentang batas negara? Tidak ada tentang batas negara. Terserah saja. Lalu apa isinya dibidik oleh